Terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di Kompas Malam. Saudara, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, dan istrinya Putri Chandrawati kembali digelar. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah asisten rumah tangga Susi. Sebelum mulai sidang, jaksa sempat meminta hakim memperbolehkan persidangan dengan saksi Susi dan Kodir dengan tidak menghadirkan terdakwa Verdi Sambo di ruang sidang. Jaksa khawatir saksi Susi merasa tertekan memberikan keterangan karena ada atasannya. Hakim ketua lalu bertanya kesiapan saksi. Saudara Susi dan saudara Kodir dibuka aja. Nah, pertanyaan saya ini dilihat semuanya. Saudara tertekan nggak memberi keterangan di depan terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati? Susi? Tidak, Pak. Saudara Kodir? Tidak, Yang Mulia. Nah, oke. Nanti kita akan putuskan lagi kalau memang ada yang lain. ART Susi dan sejumlah ajudan serta ART Verdi Sambo kembali hadir di persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Lalu sejauh mana kesaksian Susi akan mempengaruhi pertimbangan hakim? Kita akan membahasnya bersama Jonathan Baskoro, pengacara keluarga Brigadir Yosua, dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Ibnu Nugroho. Selamat malam, Mas Jonathan. Selamat malam, Prof. Ibnu. Selamat malam, Mbak Nit. Selamat malam, Mas Jonathan. Saya ingin ke Mas Jonathan terlebih dahulu. Boleh tanggapan Anda soal kesaksian hari ini, kan semuanya ART, ajudan, orang-orang dekat Sambo dan Putri. Mas Jonathan. Ya, kalau kita lihat kan, kalau ini kita lihat kan relasi kuasanya masih sangat kuat dan sangat kental begitu ya, walaupun dikatakan sudah ajudan, tetapi kan kedekatan emosional itu selalu ada begitu, apalagi mantan bawahan gitu, Mbak. Nah, terkait dengan kesaksian-kesaksian tersebut ya saya rasa tentu pasti akan menguntungkan pihak RS dan PC. Namun yang ingin saya tekankan, jika tidak jujur, hakim sudah siap untuk menahan mereka yang memberikan keterangan palsu. Jadi ini saya ingin ingatkan sekali lagi. Jadi Anda justru khawatir atau justru malah sudah menduga bahwa kesaksian mereka akan berpihak pada terdakwa, menguntungkan terdakwa? Ya, kalau kita lihat sebetulnya saya tidak sepakat dengan beberapa poin yang disampaikan oleh para saksi-saksi. Apa saja itu, Mas Jonathan? Ya, contohnya yang bilang tidak ada penggeledahan terhadap Reza begitu. Kemudian yang mengungkit kepribadian almarhum Yosua yang menurut saya tidak relevan, yang bilang almarhum jenuh dengan pekerjaannya lah, yang bilang Yosua minta dicarikan perempuan lah, semua itu jelas tidak mungkin, dan ini menurut saya sangat keji sekali. Sudah almarhum tapi masih difitnah, sedangkan almarhum ini adalah orang yang baik, hubungannya juga baik dengan kekasihnya Vera. Tetapi saya tidak juga mengerti kenapa masih di framing yang tidak relevan, sampai majelis hakim kan juga sudah menegur. Begitu, Mbak. Oke, ini menarik. Saya mau minta Prof. Ibnu untuk mengomentari satu persatu. Yang pertama, bagaimana menurut Anda soal kekhawatiran relasi kuasa ini akan menguntungkan atau merugikan terdakwa? Dan yang kedua adalah tadi Mas Jonathan mengatakan bahwa tidak terima kok masih di profiling, masih kemudian dibahas soal hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini gitu. Prof. Ibnu. Ya, Mbak Nit. Jadi menurut saya saksi yang dihadirkan di sini itu masih seolah penegak hukum masih mencari motifnya apa dari kehidupan keseharian di Magelang itu seperti apa, kan itu. Dan ini terlihat sekali ada suatu keterangan-keterangan yang tanda petik menyudutkan almarhum yang tidak mempunyai suatu pembelaan. Ini sehingga arah di sini masih arah sebagai bentuk pra pemeriksaan yang mengarah pada suatu penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Jadi ibarat membuat makalah Mas Jonathan itu masih pembukaan, belum masuk pada materi pokok terkait dengan apa itu perencanaannya, bagaimana pembunuhannya. Sehingga yang terjadi, kalau sampai ini KRT itu bisa memberikan suatu keterangan yang baik, misalkan kalau tidak bisa membuka, motifnya belum ketemu, kan itu loh. Jadi paling tidak saya mencari motif ini.
motifnya seperti apa, penyebabnya seperti apa gitu loh Mbak Anita. Kalau itu ketemu, itu akan menjadikan jalan ke depannya itu lapang. Tapi kalau ini tidak ketemu, apa betul ujuk-ujuk kok adanya suatu tindak pidana? Sehingga Jadi nggak perlu khawatir dulu ya Prof ya, kalau misalnya kita lihat ini arahnya kayaknya menguntungkan terdakwa dari keterangan ART dan juga ajudan, nggak perlu khawatir dulu ya? nggak perlu khawatir, karena ini bagian ritme kehidupan yang terjadi di Magelang. Baik Bu PC, Pak, kemudian para ajudannya, kemudian brigadir almarhum dan sebagainya, itu kan dilihat profil dulu kan itu loh. Baru nanti setelah di Jakarta lah baru ini menjadi inti pokok sebagai data primer pengungkapan suatu perkara. Sehingga kita tidak perlu keraguan atas kesaksian yang diberikan pada hari ini dan yang kemarin-kemarin itu belum ada suatu nilai bukti yang mengarah ke sana, baru menjadikan suatu profil. Tapi ingat Mbak, profil ini rupanya tidak konsisten gitu loh. Adanya suatu melompat-lompat. Anda lihat dari mana Prof nggak konsisten ya? Pertama kemarin si siapa namanya Susi, yang akhirnya kan profil terhadap keluarga ternyata salah, bahwa keluarga yang anak terakhir ada bukan anaknya, kan gitu kan. Kemudian ada profil lagi terhadap letak, itu juga berbeda lagi. Nah, inilah yang menarik dari kasus ini. Penuntut umum, jaksa maupun hakim ingin membuat suatu gambaran yang utuh dari suatu peristiwa ini. Tapi rupanya dari yang utuh ini belum memberikan gambaran yang jelas. Sehingga kalau ada suatu gambaran yang utuh sebelum pra-eksekusi ini, nanti di eksekusinya akan lebih gampang. Oh, penyebabnya 1, 2, 3. Gitu Mbak Adit, menurut saya seperti itu. Oke. Mas Jonathan, jadi Anda melihat bahwa keterangan dari Susi, kalau tadi kan Prof Ibnu bilang nih jangan khawatir karena toh masih bisa diragukan gitu. Anda melihat juga ini masih aman begitu? Bisa diulang pertanyaannya Mbak, singkat aja. Ya, Anda melihat bagaimana soal pernyataan dari ART, dari ajudan yang beberapa dinilai berubah-ubah? Ya, terlepas dari apapun itu ya Mbak, tetapi apa yang disampaikan jika memang hal tersebut tidak benar, saya sebagai kuasa hukum keluarga almarhum harus segera memberikan penjelasan dan bantahan bahwasannya tidak benar. Karena kami tidak terima jika anak dari klien kami yang sudah almarhum itu masih digiring dan di-framing begitu. Karena menurut saya apa yang disampaikan itu tidak mendasar. Seperti apa yang disampaikan oleh Prof itu tadi. Karena almarhum ini sudah jadi korban, sudah tidak ada sehingga tidak bisa membela diri. Jadi disitulah mereka bisa masuk, begitu menurut saya Mbak. Oke, Mas Jonathan, ini kan di sidang tadi kan sempat ada kesaksian dari ajudan Daden ya, menyebut bahwa Yosua sempat curhat dengan Daden. Kalau dari pihak keluarga bagaimana, memang dekat? Kalau dari pihak keluarga hanya sebatas ajudan Mbak, sesama ajudan maksudnya. Jadi tidak lebih yang bagaimana begitu. Jadi makanya kami sendiri keluarga juga bertanya-tanya. Sekalinya curhat, kok curhat ngomong pekerjaan jenuh, menurut saya tidak masuk di akal. Kemudian ngomongin tolong carikan perempuan lain, sedangkan hubungan sama Vera yang sudah punya rencana menikah, justru itu kan membantah apa yang disampaikan. Dan ini yang ingin saya tegaskan, hakim pun tidak bertanya sampai sejauh itu loh Mbak. Tetapi kenapa tiba-tiba saksi ini memberikan keterangan yang melebar kemana-mana dan jauh? Apakah karena ada setelan-setelan atau bagaimana? Kita kan jadi bertanya-tanya karena tidak relevan dan melebar begitu. Anda khawatir ada setelan-setelan atau arahan-arahan khusus gitu, Mas Jonathan? Ya kita tidak tahu ya Mbak, tapi kan harusnya. Baik, nampaknya sedikit terputus. Saya coba akan ke Prof Hipnu terlebih dahulu sambil menunggu sinyal kembali dari Mas Jonathan. Ini menarik soal apakah betul memang ada kecenderungan untuk mengarahkan kesaksian saksi, terlepas bahwa tidak boleh sebenarnya ya, tapi gimana menurut Anda Prof Hipnu? Ya, disinilah namanya keterangan saksi, Pak. Saksi itu bisa mengelak, bisa berdebat, bisa mengatur, bisa tertekan dan sebagainya. Ini sebetulnya kuncinya satu. Bagaimana HP-nya Joshua itu bisa ditemukan. Kalau kemarin kan sudah ada yang mau menghilangkan. Kalau itu komunikasi yang selama ini berbeda antara keluarga almarhum dan yang disampaikan Deden itu
saling bertolak belakang kan itu loh. Dan ini suatu yang sangat merugikan sekali. Oleh karena itu perlu bukti otentik, bukti elektronik yang menjembatani keterangannya seperti apa, komunikasinya seperti apa. Ini yang saya kira ada miss-nya di dalam perkara ini. HP Joshua harus ditemukan sehingga apa yang terjadi itu apakah dalam profil dan sebagainya itu harus ada suatu keterangan jelas sehingga tidak melebar ke arah masalah pribadi yang seolah-olah menjadi suatu masalah pribadi dalam pekerjaannya. Padahal dari keterangan keluarga berbeda. Sedangkan terhadap kasus yang disalahkan adalah karena juga si korban. Nah, disinilah titik tengah, Mbak, singgungan di antara keluarga korban, keluarga terdakwa, terdakwa dan masing-masing yang terjadi dalam peristiwa ini. Titik singgungnya apa? Ya, handphone harus ketemu. Pasti itu akan menjelaskan komunikasi yang jelas. Selama itu tidak ketemu, inilah apa yang terjadi? PR dari penuntut umum dan majelis untuk bisa menggali yang sebenarnya. Seperti apa sih hubungan antara Joshua dengan PC? Seperti apakah hubungan dengan Joshua dengan yang lain dan sebagainya? Sehingga sampai terjadi suatu pembunuhan berencana seperti ini. Oke, Mas Jonathan, apakah sudah kembali? Sudah bisa mendengar suara Nitya? Apakah tersambung lewat sambungan telepon ya, Mas Jonathan? Oke, kita masih menunggu. Gini deh, Prof. Hipnu, kalau misalnya idealnya adalah menemukan telepon genggamnya Yosua karena di situ ada fakta yang tak terbantahkan ya. Jadi apapun kesaksian dari A atau B, faktanya ada di telepon genggam Yosua. Tapi kan itu masih kemudian ditelusuri begitu. Nah, sambil kemudian mengarah ke arah sana, menurut Anda apa yang konstruksi kasus apa yang kemudian akan disasar oleh pengacara terdakwa untuk ya meringankan kliennya? Ya, salah satu karena inilah permasalahannya korban sudah tidak ada ya. Jadi membantahnya itu ibaratnya kita hanya mencari data-data primer, data sekunder, maaf Mbak, data sekunder. Lah oleh karena itu data sekunder itu memang agak kurang kuat. Sehingga satu-satunya jalan bagaimana nanti Pak Jonathan membuat suatu profil bagaimana seandainya handphone nggak ketemu, coba dicari profil ini seperti apa. Bisa nggak muncul komunikasi? Karena dengan ini akan mematahkan semua. Sebab kalau tidak, kasihan tuh keluarga almarhum. Atau juga dengan sebaliknya, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan suatu pembunuhan berencana. Itu Mbak. Jadi terus melebar kemana-mana yang tidak pada fokus pada kasus yang sedang kita buka pada tiap persidangan. Oke, Mas Jonathan sudah kembali bersama kami, sudah bisa dengar suara Nitya? Saya ingin bertanya tadinya, apa kemudian ekspektasi dari keluarga? Karena kan hakim juga sudah menetapkan bahwa saksi Susi terutama ya akan dihadirkan di setiap sidang yang terdakwa untuk kemudian meng-cross-check kekhawatiran ini. Prof. Hipnu, kalau kemarin Susi sempat diancam akan dijadikan terdakwa, Anda melihat ini masih akan berlaku, Prof. Hipnu? Ya, kemarin kan sudah tidak. Jadi kemarin kan dicabut, jadi ancaman itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi seandainya nanti, kan itu kan, ini kan masih berjalan. Dan ini baru 20 loh, Mbak, baru 15 saksi loh, padahal kan 60 saksi kan gitu kan. Jadi masih cukup panjang, Mbak Nit. Lah oleh karena itu konsistensi ini, kalau seandainya nanti si Susi ini betul-betul sudah tidak bisa jadi, ini kan baru awal kan, kemudian menarik. Besok lagi ada kesaksian lagi, beda lagi, diancam lagi, tarik lagi. Ini suatu kondisi yang sangat tidak menguntungkan dan bisa dijerat dengan sumpah palsu. Pasal 242 kan itu. Tidak main-main ini. Mas Jonathan, terakhir Mas Jonathan, saya tahu Anda masih berusaha untuk hadir dengan sambungan telepon. Tapi terakhir, apa harapan keluarga mengingat ini masih panjang, Prof. Hipnu katakan masih ada saksi-saksi, walaupun masih ada kemungkinan klien Anda mewakili keluarga dari Yosua, masih akan ada profiling yang membuat sedih hati keluarga. Apa harapannya? Ya, tentunya saya dan keluarga berharap, tolonglah sampaikan saja yang sejujur-jujurnya. Jangan sampai majelis hakim kembali menyebutkan kalau itu settingan-settingan. Kan kita juga tidak mau seperti itu. Kita mengharapkan peradilan yang terbuka, jujur, dan sehingga keadilan ini betul-betul bisa tercapai. Apalagi ini kan masih panjang. Tetapi kalau dari awal memang sudah di framing di sini, ya tentu kami tidak tinggal diam. Tentu kami akan selalu memberikan
bantahan yang mendasar, bukan tuduhan-tuduhan justru yang dilontarkan yang merugikan almarhum. Kan ini sangat keji menurut kami, Mbak. Sudah almarhum dibunuh secara tragis begitu ya, seharusnya inilah waktunya untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi almarhum dan keluarga almarhum begitu. Jangan sampai justru keterangannya itu merugikan mereka sendiri karena dianggap oleh hakim mempersulit dan memperlambat jalannya persidangan. Ingat, itu ada pidananya dan hakim bisa mengeluarkan penetapan untuk langsung dijadikan tersangka dan hukumannya tidak main-main 7 sampai 9 tahun. Itu yang ingin kami ingatkan kepada saksi-saksi. Baik, terima kasih Mas Jonathan Baskoro, pengacara keluarga Brigadir Yosua dan juga pakar pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Bapak-Bapak.